itu dia tadi ada sekilas tayangan yang berdurasi hanya mungkin sekian menit, tapi cukup menggugah rasa penasaran kita gitu kan ya. Itu kalau udah jadi ada bangunan ya pasti rasanya kita pengen buru-buru ke sana. Apalagi sebagai warga Yogyakarta pastinya makin bangga nih. Kita punya bangunan baru yang nanti insya Allah akan segera dibangun yang namanya Jogja Planning Gallery. Tapi sebelumnya ini tanya dulu deh, mungkin langsung ke Pak Ahmad juga ya Pak ya. Ini mungkin saya akan bertanya dulu tadi tentang videonya. Apa sih Pak sebenarnya tadi videonya? Bangunan apa itu? Apakah memang salah satu pemenangnya atau bagaimana? Silakan Pak, boleh dijawab dulu sebelum nanti kita lanjut lagi ke pertanyaan yang terakhir tadi ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, itulah bangunan Jogja Planning Gallery. Ya, ini saya kira yang tadi tampil itu adalah juara pertamanya. Wow. Iya, wah itu. Nah, kita bisa mendapatkan sampai juara ini, juara satu ini, ada prosesnya, Mbak. Iya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa mereka yang mengikuti proses ikut apply sayembara ini itu sudah mengenali dulu dengan saya atau panitia mensosialisasi tentang apa itu sumbu filosofis, lalu bagaimana merancang di tempat yang heritage, ya, tempat bangunan yang harus dipreservasi, yang harus dilestarikan, dan sebagainya. Nah, itu poin penting dan itu sebelum pendaftaran ya. Jadi kami mendatangkan 3 arsitek. Arsitek dari Korea, lalu arsitek dari India, dan satu lagi arsitek dari UK, dari Inggris. Dan diskusi ini diikuti oleh banyak para arsitek itu. Nah, dengan cara seperti itu, maka arsitek-arsitek ini paham maksudnya untuk menjelaskan kalau saya mau ngerancang di Jogja itu aturannya kira-kira kayak gini gitu. Karena itu tidak bisa hanya dijelaskan melalui teks yang mungkin bisa multi persepsi gitu ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kira-kira seperti itu prosesnya. Kita melalui pendaftaran. Waktu itu yang mendaftar hampir 120 peserta. Wah, itu dari berbagai seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri. Dan salah satu syaratnya adalah ketua timnya, tim leadernya itu memang harus arsitek profesional IAI sertifikat kompetensi ahli. Itu syarat utamanya ya Pak ya? Iya, jadi kalau anggotanya seperti tadi Mbak cerita, kalau dulu zaman masih mahasiswa itu bisa ikut, itu ya mungkin ikut di situ, tapi tim leadernya itu harus itu. Nah, itu setelah itu mereka yang memasukkan kira-kira ada 66 begitu, terus kita seleksi. Dan setelah diseleksi, akhirnya ketemu jumlah 65. Nah, 65 ini yang siap di verifikasi oleh juri, dinilai oleh juri. Nah, juri ini faktor penting, Mbak. Betul. Jadi, sayembara yang baik itu antara lain diikuti oleh para arsitek yang profesional yang jumlahnya banyak, begitu, sehingga kita mendapatkan berbagai macam ide yang banyak juga. Lalu yang lain adalah jurinya hebat. Nah, perlu tahu nih jurinya siapa. Boleh dong Pak, ini siapa sih juri yang turut andil nih? Iya, jadi ketua jurinya itu adalah Dr. Laretna Adisakti. Wah, itu dulu dosen saya di kampus, Pak. Iya, beliau memang latar belakangnya itu arsitek yang concern di heritage building. Iya, betul. Ya. Kemudian yang kedua adalah arsitek Ika Putra. Oh iya Pak, Ika Putra. Iya, jadi beliau ini backgroundnya adalah urban designer. Nah, lalu berikutnya adalah arsitek Eko Prawoto. Nah, beliau ini lebih kepada concern ke budaya. Nah, jadi background budaya ini penting saya kira ya. Nah, lalu kita tidak melepaskan dari pemegang budaya di Jogja ini siapa? Ya tentu wakil dari
keraton. Iya. Nah, GKR Mangkubumi kita libatkan untuk menjadi salah satu juri gitu ya. Dan satu lagi adalah seniman yang nantinya akan mengisi Jogja Planning Gallery. Seperti tadi Pak Sti menceritakan bahwa Jogja Planning Gallery ini isinya adalah ada mungkin berupa maket, berupa videografi, berupa gambar, berupa macam-macam begitu kan. Sekarang teknologi digital bisa macam-macam. Nah, ini Mas Herianto atau yang terkenal dengan Heri Pemat. Nah, Hari Pemat itu apa itu? Jogja Festival ya? Arjok. Nah, ya Arjok yang menggagas Arjok. Jadi itulah Mbak, kenapa kemudian bisa melahirkan tadi seperti juara satunya itu karena memang prosesnya seperti yang saya ceritakan. Kompetisinya sangat ketat. Dari 65 kemudian jadi 20. Dari 20 jadi 6, dari 6 jadi 3. Wow, 3 ini sudah harus semuanya harus hebat, karena 3 ini nanti harus presentasi di depan gubernur. Dan siapapun di antara 3 itu yang akan jadi juara, juri nggak ada yang menyesal. Karena semuanya 3-nya itu best of the best. Ini bisa nggak sih Pak sebenarnya ditampilkan gitu ya? Ini juara-juaranya gitu? Saya kira bisa. Bisa ya? Bisa. Ada ya sepertinya ya? Nah, silahkan. Saya kira saya sudah menyediakan. Kalau misalnya pun bukan dalam bentuk video, ini prosesnya ini. Proses penjurian. Proses penjurian ini. Ini kayak Pak Seti dari belakang bukan ya Pak ya? Itu Pak Eko Prawoto. Kilas gitu kan, kayak Pak Seti ada di situ tiba-tiba. Ada Bu Sita. Itu Bu Sita. Ya. Ada Mas Heri. Ini Pak Hari Pemat ini. Nah, itu ini Pak Ika Putra. Ika Putra. Ini prosesnya. Wah, ini sampai malam ini, dari pagi sampai malam. Luar biasa ini. Sampai ini berempat ini. Kalau yang tadinya yang berpusing ria itu kan peserta pendaftarannya, sekarang yang pusing panitianya gitu kan, jurinya gitu kan ya. Biar gantian Pak. Iya. Nah, ini kita mesti ngobrol ini. Ini saya bilang, ini pokoknya harus milih 3, tidak boleh menyesal nanti kalau ada satu di antara yang jadi juara, gitu, karena semuanya best of the best tadi. Jadi message-nya itu pada saat ini keputusan sangat penting ini. Jadi ini rembukan yang sangat. Nah, itu 3 sudah ketemu. Wow, ini perjuangan. Ini udah malam ini. Tadi itu masih. Dia masih pada seger kok Pak fotonya Pak. Gitu ya? Seneng kan udah dapat juaranya siapa ya? Iya. Nah, ini berikutnya yang 3 tadi, 3 besar. Terus presentasi satu persatu, dinilai lagi karena sudah lebih lengkap. Ada maket, ada animasi, ada penjelasan. Ini di bulan apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Untuk penilaiannya sendiri, penjuriannya? Jadi kalau tanggal itu penjurian tahap pertama itu tanggal 24 Juni. Lalu setelah 3 besar ketemu tadi, kemudian tanggal 8 Juli itu maketnya sudah bisa dikumpulkan. Nah, ini poster-poster ya. Lalu penjurian tahap kedua sampai penetapan pemenang tanggal 11 Juli. Dan terakhir penyerahan hadiah tanggal 12 Juli. Langsung. Berarti itu benar-benar dalam rentetan ya, itu. Pak, ya? Rentetan. Wow, bagus-bagus banget nih Pak gambarnya Pak. Aduh, saya jadi kangen deh ngarsi lagi deh Pak. Iya, ini juara satunya. Yang tadi sebelumnya itu adalah juara 2 dan juara 3-nya. Tapi 1, 2, 3 itu sebetulnya seperti tadi saya bilang. Pokoknya 3-3-nya ini hebat menurut
mazhabnya masing-masing. Oke, siap. Yang menjadi komplit nanti sudah disatukan lagi ya Pak ya, seperti itu. Gitulah, Oke, sekarang saya ke Pak Seti deh Pak. Pak Ya. ini kalau melihat tadi kan ada beberapa gambar, kemudian ada pemenangnya sendiri. Sebenarnya nih, kalau merujuk pada kriterianya, kriteria yang seperti apa sih Pak yang digunakan dalam hal penilaian gitu kan? Dalam sayembara pradesain Jogja Planning Gallery ini. Boleh nggak sih Pak dibocorin Pak? Boleh dong ya? Boleh. Boleh, Prosesnya Pak. sudah ini. Prosesnya Ya, sudah. prosesnya sudah. Ya, memang ada beberapa kriteria penilaian yang disampaikan dalam KAK sayembara. Ya, ini yang menjadi pedoman Bapak Ibu Dewan Juri dalam memilih karya yang masuk untuk ditetapkan menjadi pemenang. Ya. Ada beberapa kriteria, ada yang kriteria khusus dan ada kriteria teknis ya. Yang paling penting ini adalah kriteria khusus sebetulnya yang menjadi concern Bapak Ibu itu. Karena memang yang pertama bangunan ini adalah bangunan yang berada di sumbu filosofi, di intinya kota Jogja, di kawasan inti kota Jogja, sehingga aspek unsur budaya dan pelestarian terhadap budaya itu menjadi nilai penting yang harus dilestarikan. Nah, itu menjadi bagian yang harus muncul dalam transformasi desain bangunan Jogja Planning Gallery itu. Sehingga ini adalah menjadi hal yang perlu menjadi perhatian yang kami sampaikan dalam KAK sehingga bisa diterjemahkan dan ditransformasikan oleh peserta ketika mendesain bangunan gitu. Nah, kurang lebih secara umum itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Ud terkait dengan kriteria karena memang beliau yang kemarin membidangi terhadap proses pelaksanaan. Kalau dalam proses pelaksanaan kami dari Dinas PU memang menyerahkan sepenuhnya kepada panitia. Termasuk tadi ada beberapa foto yang menyampaikan, oh ternyata prosesnya seperti ini. Bahkan ketika akan menentukan juara itu pun juga diskusinya sangat hebat gitu. Jangan sampai ada yang menyesal ini ketika nanti 3 ini ditentukan menjadi salah satunya menjadi juara gitu. Kurang lebih demikian. Untuk tema sayembaranya sendiri apa sih Pak sebenarnya? Kayak dari tadi belum kita bahas ya Pak ya? Iya. Apa itu Pak? Tema sayembara sebenarnya kan mewujudkan kota Yogyakarta yang lebih berbudaya. Oh, yang gitu. lebih berbudaya. Iya. Karena itu tadi balik lagi, itu adalah poin penting yang memang harus dilestarikan. Bahkan mungkin menjadi kriteria utama juga ya, karena melihat dari existingnya, sekitarnya, mana lagi di wilayah Malioboro gitu kan, yang itu ikoniknya Jogja ada di situ. Oke, nanti kita bahas lagi, masih banyak pertanyaan di benak saya dan mungkin juga di benak Anda pemirsa, silahkan yang juga ingin berpartisipasi, ingin bertanya-tanya silahkan loh ya, monggo di 0274 4531 900, sekali lagi di 0274 4531 900. Dan kemana-mana kami akan kembali setelah yang satu ini.